Halo teman-teman, balik lagi sama saya Firly, seorang fisioterapi di Palembang, Sumatera Selatan. Sama, kali ini sama Anton lagi. Pada kesempatan video kali ini saya mau cerita hal yang unik, ya, yang mungkin bisa teman-teman ambil pembelajarannya, jadi lebih aware atau lebih peduli sama kesehatan gerak dan fungsi tubuhnya. Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya kedatangan seorang pasien remaja, usianya kira-kira 15-16 tahun gitulah. Nah, dia ingin masuk ke akademi Akmil atau Akpol gitulah. Nah, dia sebenarnya nggak ada keluhan, dia berjalan normal, terus lari normal, nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kakinya itu atau lututnya dia berbentuk X, atau kalau bahasa kesehatannya namanya knee valgus. Nah, saya pengen sharing sama teman-teman kenapa sih itu bisa terjadi. Nah, kalau itu lututnya X, nanti kedepannya bahaya nggak kayak gitu. Terus nanti resiko untuk kedepannya kayak gimana, penyebabnya apa, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai aja. Jadi secara garis besarnya, knee valgus atau bentuk kaki X itu terjadi karena adanya muscle imbalance dan juga malalignment dari bentuk struktur si bagian kaki ke bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Saya tunjukin ya, ada foto sama ilustrasi. Nah, sebelumnya saya minta maaf, saya nggak ngerti cara masukin foto ke video. Jadi kira-kira kayak gini bentuknya. Dia bentuknya bentuk X kayak gini. Nah, kalau kamu penasaran kaki kamu bentuknya X atau enggak, coba kamu posisi berdiri, ya kan, terus kamu duduk. Nah, kaki kamu cenderung ke bagian ke dalam atau enggak? Kalau iya, itu ada kemungkinan kamu kakinya bentuknya valgus kayak gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi? Jadi kayak gini, sebentar. Nah, ini bisa dilihat. Nah, itu terjadi karena sebenarnya itu terjadi bukan karena pure dari lutut atau murni dari lututnya, tapi karena ada kompensasi dari daerah hips. Hips itu sendi pangkal paha ya. Terus daerah ankle atau pergelangan kakinya. Kenapa sih itu dampaknya bisa jadi ngebentuk kaki X atau lututnya jadi bentuk X? Saya jelasin sedikit. Nah, ini sendi lututnya ini, sendi pangkal pahanya ini dia cenderung masuk ke dalam, atau kalau bahasa kesehatannya internal rotasi hip. Jadi otot-otot dari eksternal dari si hip atau sendi pangkal paha itu dia mengalami kelemahan. Nah, terus bagian dalamnya atau internal rotasinya, otot-ototnya itu mengalami pemendekan, dan juga otot pada bagian paha dalam itu juga mengalami pemendekan. Jadi dianya kayak kolaps kayak gitu tuh. Jadi bagian yang pendek itu atau tight dia menarik si yang lemah. Lemah itu apa? Lemah itu otot-otot seperti otot pantat, gluteus kayak gitu. Nah, karena bentuk hipsnya lemah atau ada muscle imbalance, jadi dia kompensasinya juga ke lutut. Nah, selain dia ada permasalahan di hipnya, biasanya juga kebanyakan pasien saya itu dia ada immobility atau pergerakan dari si pergelangan kakinya ini kurang bagus atau ada keterbatasan kayak gitulah. Dan juga ada beberapa pasien dia bentuk kakinya flat atau sering disebut flat foot kayak gitu, datar. Nah, gimana kamu bisa tahu kaki kamu datar atau enggak? Sederhana, coba kamu tapakin kakinya ke lantai, terus dilihat tuh dia ada cengkungan kayak gitu atau enggak, atau dianya datar gini aja. Nah, kalau dianya cenderung datar banget, itu berarti kamu ada flat foot. Nah, kenapa flat foot itu berpengaruh sama si lututnya? Jadi kayak gini, karena yang kata saya tadi kan, bagian hip atau sendi pangkal paha itu dia mengalami kolaps atau dia cenderung masuk ke dalam internal rotasi kayak gitu. Nah, terus di bagian si telapak kakinya dianya cenderung
kayak gini nih, masuk ke dalam juga. Nah, karena dianya masuk ke dalam, kompensasinya kayak di lutut. Lutut itu kalau diibaratin dia kayak jembatan. Kalau ulu sama ilirnya dia bermasalah, nah di titik-titik tengahnya itu dia pasti ada kayak sejenis pergeseran kayak gitu. Pasin lagi ya, ini mumpung ada Anton nih. Ton, minjem dulu Ton. Nah, ini sendi hips nih, atau sendi pangkal paha, ya kan. Nah, dia itu cenderung masuk ke dalam kayak gini. Nah, ini luar, dia masuk ke dalam kayak gini. Nah, setelah itu sebentar, si bagian pergelangan kakinya nih, ini dianya cenderung kayak gini. Nah, lihat nggak? Tuh, kayak gini. Karena dianya bentuknya jadi kayak gini, terus yang di bagian sendi pangkal pahanya juga itu dianya kolaps masuk ke dalam kayak gitu. Jadi dia ngebentuk kakinya jadi kayak X gitu tuh. Nih, kayak gini. Kelihatan? Jadi dua-duanya kebentuk X. Nah, terus pertanyaan lain pasti muncul tuh. Ini bahaya nggak sih Mas? Bahaya enggaknya itu tergantung. Tergantungnya apa? Aktivitas kamu itu apa sehari-harinya? Kamu olahraga yang sifatnya high impact nggak? High impact itu kayak futsal, bola kaki, bola basket. Kalau iya, ini resiko untuk terjadi cedera tinggi. Tapi kalau kamu cuman pekerja kantoran atau yang sifatnya enggak terlalu banyak bergerak, yang sifatnya high impact tadi, itu bukan problem yang besar atau masih bisa ditoleransi lah kayak gitu. Jadi hitungannya itu normal tapi beresiko. Terus dampak kasus apa sih Mas yang sering terjadi pada bentuk kaki X? Yang sering banget saya temuin itu dia lebih mudah untuk terkena cedera ligamen pada lututnya. Cedera ligamen lutut apa aja, seperti ACL, kamu pasti pernah sering dengar banget tuh ACL. Atlet kalau udah kena ACL pemulihannya bisa sampai 9 bulan kayak gitu. Nanti kita cerita lah di lain video tentang ACL ya kan. Terus ACL, PCL, MCL, LCL. Jadi dia itu ada kemungkinan untuk terjadi cedera ligamen pada lututnya. Nah, yang kedua yang sering juga banyak terjadi di usia tua atau kayak bertambah seiringnya usia, itu dia lebih rawan terkena radang sendi. Kenapa? Jadi kayak gini kan, ini lutut normal nih, dia lutut normal, kesemuaan bagiannya ini dianya rata pembagian bebannya. Tetapi kalau dia bentuk X kayak gini, nah cenderung yang bagian yang sisinya ini dianya penekanannya berlebih daripada sisi yang sebelahnya. Nah kayak gitu, ini lutut. Kalau misalnya dia normal, pembagian bebannya normal, rata, tapi kalau dia bentuknya X, dia cenderung kayak gini. Nah, yang bagian yang ini, atau yang di sisi yang bagian yang sini, dianya rawan terkena radang sendi, kayak gitu. Radang sendi itu apa? Nanti kita bahas lagi ya di video selanjutnya, karena kalau saya bahas semua kasusnya, itu bisa panjang banget videonya, jadi saya bagi-bagi aja. Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya apa, terus resikonya apa, dampaknya apa ke depan, sekarang pertanyaan paling banyak juga pasti di pikiran teman-teman, gimana sih cara penanganannya? Nah, penanganannya ini mudah juga, asal dia tidak terbentuk secara struktural, atau struktural itu bentuk tulangnya udah berbeda, jadi ya masalahnya cuman otot aja atau jaringan lunak lah, bisa kayak gitu, itu masih bisa dibenerin. Tapi kalau udah tulang yang bermasalah, mau nggak mau jalan lainnya itu operasi. Tapi operasi nggak semudah itu, banyak juga perhitungan yang harus dipertimbangkan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita udah tahu, yang jelas kita pasti koreksi dari si bagian sendinya ini, sendi-sendi pangkal paha, di pergelangan kaki, dan juga lututnya. Jadi kan tadi dianya cenderung ke internal rotasi tuh, ototnya jadi memendek. Nah, otot yang pendek itu kita stretch atau kita regang. Regangnya pakai apa? Banyak caranya. Ada stretching, ada yang mobility exercise, flexibility exercise, eccentric exercise, banyak macamnya.
Jadi itu digunain tergantung dengan kondisi pasiennya. Nah, untuk di bagian yang lemah atau yang bagian eksternal rotasinya lemah, otot seperti otot pantat, gluteus, itu kita perkuat. Nah, jadi kita perkuat, yang pendek itu kita regang, yang kuat yang lemah kita kuatin. Jadi dianya nanti sinergis lagi. Dia bentuk si bagian hipsnya ini bagian hip ini dia normal kembali atau tracknya bener. Nah, tapi nggak cukup cuman ngebenerin bagian hipsnya, harus juga dibenerin bagian pergelangan kakinya tadi. Kan pergelangan kakinya itu dia cenderung ke dalam kayak gitu tuh. Nah, itu juga dikoreksi dari otot-ototnya, dari otot tibialis anterior contohnya, soleus contohnya, maupun gastroknya atau otot betis. Itu semua dikoreksi. Jadi harapannya biar dia untuk ngekoreksi dari alignment lututnya, harapannya dia bisa lurus kembali. Mas, gimana sih cara untuk kita mengetahui ada perubahan apa enggak? Sebenarnya kalau untuk saya pribadi itu bisa melalui foto ronsen atau X-ray. Kita hitung derajatnya sebelum kita visio, kita hitung dulu, nanti setelah beberapa jangka waktu itu kita ronsen lagi, kita selisihin atau kita kurangin dari yang ronsen pertama sama ronsen kedua. Ada selisihnya enggak? Kalau ada, itu berarti ada perkurangan dari derajat keparahan si lutut, kira-kira kayak gitu. Nah, video kali ini mungkin agak ribet ya, kalau misalnya kurang mengerti, diulangin aja videonya di menit keberapa tuh yang tentang anatomi atau bentuk lututnya, itu mungkin bisa ngebantu. Tapi kira-kira kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, nanti lain kali di video selanjutnya saya bahas tentang bentuk kaki yang O. Nah, kalau yang O itu sebaliknya kan, kalau yang X terus ada yang O, pasti kayak gitu. Kamu pasti sering lihat banget teman-teman atau di sekitarmu. Nah, semoga membantu ya pada video kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf, atau kalau misalnya kurang ngerti, kurang paham, tanyain lagi aja ke saya. Saya senang banget untuk ngebantu teman-teman. Oke, ini lagi hujan, jadi kalau misalnya saya lanjutin lagi, saya ngerinya ada backsound gerimis mengundang. Ya udah, dadah.